This meeting is being recorded. Selanjutnya aku izin untuk share screen juga. Tadi aku udah kirim link di grup WhatsApp. Semoga teman-teman juga yang ada di sini juga udah pada ngerjain, karena nanti di akhir sesi akan kita lakukan pembahasan mengenai soal di kuis tadi ya. Nah, ini aku masih pakai PPT-nya Nesila, tapi aku akan meng-highlight poin-poin pentingnya aja, seperti yang ada di... Oh, butik. Sorry, lanjut. Seperti yang ada di kuis, dan nanti ketika kita lakukan tryout di akhir kelas atau final class, itu nanti akan ada pembahasan mengenai apa aja sih yang aku highlight di sini, dan tutor-tutor lain highlight di materi mereka sebelumnya gitu ya. Di ini kita akan belajar mengenai outcome atau luaran dan identification of planning. Planning itu artinya perencanaan gitu ya, Rek. Jadi ada dua hal yang kita bahas di sini, yaitu tentang luaran dan planning atau intervensi. Oke, lanjut aja. Nah, ini objektif atau tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa teman-teman raih setelah mengikuti kuliah. Dan ini planning. Sebentar, aku buka catatanku, aku lupa deh. Oke, jadi planning. Kita masuk kembali ke proses keperawatan ya, Rek. Kalau teman-teman tahu atau masih ingat, jadi proses keperawatan itu selalu diawali sama assessing atau pengkajian, terus diikuti sama diagnosing atau penegakan diagnosis. Selanjutnya yang ketiga itu ada planning atau intervensi. Jadi setelah kita melakukan pengkajian atau pemeriksaan pasien secara anamnesa, itu kan secara wawancara itu ya, anamnesa itu mengidentifikasi data subjektifnya. Jadi kalau teman-teman di perkuliahan sebelumnya masih ingat, data subjektif itu merupakan data yang hasilnya itu ditentukan hasilnya ya berdasarkan klien gitu, berdasarkan klien dan keluarga. Tapi kalau pemeriksaan fisik itu datanya merupakan objektif. Jadi itu berdasarkan apa yang telah apa yang kita temukan pada klien seperti itu. Itu kembali lagi kita pengkajian ya assessing ini. Selanjutnya akan kita ikuti dengan diagnosing atau penegakan diagnosis, yaitu merupakan masalah keperawatan yang ada pada klien. Dan di diagnosis ini sebetulnya kemarin ada juga pembahasan mengenai diagnosis prioritas seperti itu ya. Jadi diagnosis prioritas itu merupakan diagnosis yang mendesak, seperti itu sih bahasa sederhananya. Jadi diagnosis prioritas itu apa? Nanti akan kita bahas karena di planning ini juga akan membahas mengenai itu. Terus setelah kita menegakkan diagnosis, kita akan ke planning atau intervensi. Jadi karena tadi kan ada masalah gitu ya. Jadi planning itu tindakan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perawat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi tadi. Jadi itu merupakan identifikasi dari planning. Nah, setelahnya akan dilakukan implementing atau tindakan. Jadi planning itu tadi kan perencanaan. Nah, kalau sudah masuk ke implementing, itu artinya kita sudah melakukan tindakan. Dan di perencanaan tadi kan kayak ngambil banyak, hmm, kayak perencanaannya ada banyak gitu ya, Rek. Tapi ketika masuk ke implementing, itu nggak semua harus kita lakukan. Dan kalau di, apa namanya itu, proses keperawatan yang secara sheet itu, yang kita masukkan adalah yang kita lakukan aja di implementing ini, di tindakannya. Oke, dari sini kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tulis di room chat Zoom aja ya. Nanti bisa aku klarifikasi langsung. Selanjutnya, setelah implementing akan kita lakukan evaluasi atau evaluasi ini. Itu tujuannya kita mengevaluasi atau melihat kembali sejauh mana sih implementasi kita, perencanaan kita apakah sudah sesuai, apakah ada yang perlu diperbarui, apakah ada yang perlu direvisi, atau ini kurang sesuai, maka dari itu kita lakukan perencanaan berulang atau lanjutan seperti itu. Oke, selanjutnya kembali lagi ke awal. Ini kan tadi sudah aku jelaskan bahwa planning itu merupakan langkah ketiga dari proses. Ora gelem mau tak kene. Bentar ya. Anu mah biasa
Oke, teman-teman aku lanjutkan ya. Jadi di sini ini merupakan suatu hal yang udah aku bahas tadi. Terus involve setting priorities. Jadi ini melibatkan penetapan prioritas, terus identifikasi tujuan yang center goal and expected outcome-nya itu adalah pada pasien atau tujuannya itu berpusat pada pasien dan hasil yang diharapkan juga berpusat pada pasien itu tadi. Terus melibatkan juga prescribing individualized nursing intervensi, melibatkan intervensi keperawatan yang secara individual atau melibatkan kemandirian pasien, seperti itu sih bahasa sederhananya. Terus nanti ada juga dokumentasi. Terus kayaknya ini bisa teman-teman baca sendiri karena sebelumnya kan juga udah dijelasin sama Nasila. Di sini aku cuma meng-highlight aja, jadi aku cuma poin-poin pentingnya yang akan aku bahas. Oke, lanjut kita ke next slide. Oke, di sebentar ya, Rek. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada identifikasi hasil outcome gitu ya. Jadi ini di sini peran kita itu bisa mengidentifikasi identify expected outcome. Jadi kita bisa mengidentifikasi hasil yang diharapkan secara individual kepada klien. Sorry. Maaf ya, sorry tadi kayak otikku masuk ke frame. Aku lanjut aja. Nah, itu hasil yang diperoleh itu seharusnya yang pertama, ini kriterianya apa aja, yaitu harus berdasarkan diagnosis yang telah ditegakkan sebelumnya. Yang kedua, itu didokumentasikan secara teratur. Yang ketiga, ini dikembangkan dengan klien dan penyedia layanan kesehatan. Yang keempat, itu realistis dan dapat dicapai. Jadi kita kalau apa ya, merujuk hmm, merencanakan outcome atau mengidentifikasi outcome yang akan kita tuliskan, akan kita dokumentasikan itu, misal pasien itu pasien sesak nafas, terus produksi sputum dalam skala, oh enggak, produksi sputum itu ada dan meningkat, mungkin dia kalau contoh penyakitnya itu ada TB dan kategorinya bisa 4 gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau di outcome itu nggak harus tidak ada sputum sama sekali. Menuliskannya seperti itu tidak harus seperti itu. Alias kan itu nggak realistis ya. Dan itu cuma emang iya nggak ada sputum sama sekali. Jadi outcome itu dituliskan harus yang realistis dan bisa kita capai. Mungkin bisa gini nanti jadi sputum itu menurun. Jadi bukan tidak ada sama sekali, tapi sputumnya itu menurun seperti itu. Oke, selanjutnya untuk standar keempat ini langsung masuk ke planning. Jadi peran kita di sini itu mengembangkan rencana keperawatan yang menentukan intervensi dan tujuannya itu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dan ini guideline-nya, planning itu harus mencakup apa? Yang pertama, harus diindividualisasikan sesuai dengan kebutuhan dan status klien. Ini kembali lagi ke konsep eh, ini kembali lagi ke konsep bahwa manusia itu unik antara satu sama lain. Jadi kita nggak bisa nih kayak mengeneralisasi bahwa outcome ini sebelumnya boleh nih dan tercapai untuk pasien yang seperti itu, untuk pasien kelompok itu. Tapi kita nggak bisa melakukan outcome yang sama tanpa pemeriksaan, tanpa pemeriksaan fisik, tanpa anamnesa lebih lanjut kepada pasien ini karena kita mengeneralisasikan karena sebelumnya itu berhasil, kenapa ini enggak seperti itu nggak bisa, Rek, karena kita harus mengindividualisasikan outcome ini beserta perencanaan.
Kayak Sari ya, ini aku udah pindah tempat, Rek. Maaf tadi kalau agak terganggu. Jadi, kriteria dalam kita menyusun perencanaan ini yang pertama kita harus mengindividualisasikan kepada kebutuhan klien dan status kesehatan klien itu. Tadi kayaknya aku sudah cukup menjelaskan. Mungkin kalau agak terpotong, semoga bisa dipahami. Kalau kurang jelas, boleh teman-teman untuk menuliskan di room chat ini. Nanti aku jelaskan lagi di akhir sesi. Dan yang kedua, itu dikembangkan bersama klien. Ini ya, be developed with client, significant others, and healthcare provider. Jadi ini dikembangkan bersama klien, orang terdekat klien seperti keluarga, orang tua, dan lain sebagainya, dan penyedia layanan kesehatan seperti itu. Ntar ya, ini kayaknya ada azan di tempatku. Bisa kita tunda 1, 2 menit, 3 menit, kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum ngerjain kuis, bisa sambil disambi selagi kita nunggu azan. Makasih. Oke, teman-teman, thank you ya udah nunggu. Karena adanya udah selesai, aku izin untuk melanjutkan. Tadi sampai ini deh. Terus yang selanjutnya itu ini mempromosikan kesinambungan perawatan. Jadi itu bersifat kesinambungan atau berlanjut gitu ya teman-teman, continuity. Jadi itu intervensi itu nggak cuman di awal aja, tapi nanti ada juga perawatan lanjutan. Maksudnya intervensi lanjutan sama intervensi pemulangan. Dan itu termasuk juga
jenis-jenis intervensi yang akan aku jelaskan habis ini. Oke, lanjut ke next slide. Kayaknya ini nggak ada lagi yang mau didiskusikan karena udah jelas. Oke, selanjutnya itu terkait dengan purpose of outcome identification and planning. Jadi tujuannya apa sih komponen perencanaan itu sama outcome, yaitu tujuan utamanya itu ini untuk menyediakan arahan yang memadai. Jadi kita itu ada kayak clue nih, kita ada panduan untuk mengatasi diagnosa ini atau mengatasi masalah keparaan ini kita harus apa. Maka dari itu kita menyusun planning seperti itu ya. Nah, untuk tujuan-tujuan lain itu yang pertama dapat memastikan asuhan keperawatan yang berkualitas untuk klien individu gitu. Yang kedua, itu menyajikan sarana untuk meningkatkan komunikasi staf. Jadi kan komunikasi staf ini hubungannya sama intervensi itu kan ada ini ya, terapeutik, kolaboratif, terus dan lain sebagainya. Itu ada hubungannya sama itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga ada sama hubungannya sama kolaborasi, yaitu memberikan kesinambungan dalam memberi asuhan keperawatan yang individual dan berkualitas. Jadi kalau teman-teman pahami, kalau udah pada nyusun askep, kayaknya udah deh. Soalnya aku juga ngikuti juga mata kuliah PKBK ini sama teman-teman yang lain. Itu kayaknya teman-teman juga udah disuruh bikin askep. Jadi kalau teman-teman pahami dan teman-teman tahu kalau askepnya beneran yang sesuai pedoman, itu kan kalau di intervensi selalu ada otek gitu ya, observasi, terapeutik, edukasi, sama kolaborasi. Nah, itu yang aku maksud tadi. Maka dari itu nursing care yang bagus dan berkualitas itu seharusnya mencakup otek tadi intervensinya. Nah, salah satu clue-nya adalah seperti itu ya. Oke, kita ini masuk ke jenis-jenis intervensi atau jenis-jenis planning yang aku jelaskan tadi. Yang pertama ada initial planning atau perencanaan awal. Jadi perencanaan ini itu dilakukan pada awal banget. Kayaknya aku share screen punya aku sendiri aja deh. Ini aku tadi juga udah nyusun tahap intervensi atau jenis-jenis intervensi. Yang pertama ini menurutku lebih mudah dipahami sih teman-teman. Soalnya punyanya Sila itu bahasanya aku kurang bisa menangkap, alias ini menurutku lebih masuk apa ya, lebih bisa dipahami gitu deh. Langsung aja ya, yang pertama itu ada intervensi awal atau tadi sebutnya initial intervention gitu kalau Nesila. Nah, ini tuh melibatkan tindakan dan perawatan yang diberikan pada fase awal. Jadi keywordnya adalah ini, diberikan pada fase awal. Ini aku build aja, nanti juga aku bakal share di Google Classroom kok. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau bakal ketinggalan materi ini. Nah, jadi ini diberikan pada fase awal banget, utamanya ketika pasien pertama kali mencari perawatan atau mengalami masalah kesehatan. Jadi ketika pasien masuk ke rumah sakit atau masuk ke puskesmas, itu kita berikan intervensi awal. Tujuannya buat apa? Yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan, terus mengevaluasi kondisi pasien, sama memberikan intervensi yang sesuai buat merespon masalah kesehatan tadi. Jadi misal pasiennya demam, kita beri intervensi awal, yaitu misal ini ya pemeriksaan fisik awal, intervensi awal itu bisa dengan mengukur nih TTV-nya berapa kayak gitu. Jadi tujuannya buat apa? Buat diberikan intervensi lanjutan seperti itu. Untuk selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri, terutama untuk contoh. Kayaknya ini muncul dari di kuisku, aku masukin soalnya. Jadi mohon disimak baik-baik. Astagfirullah. Maaf ya. Oke, untuk jenis intervensi selanjutnya yaitu ada intervensi berkelanjutan. Kalau Nasila nyebutnya apa ya? Ongoing planning. Itu. Oh, tadi punya aku ini. Kalau Nasila itu nyebutnya ongoing planning. Nah, ini itu terjadi setelah fase awal dan melibatkan perawatan dan tindakan yang diberikan secara berlanjut. Pokoknya itu diberikannya selama pasien itu tetap dalam masa perawatan, seperti itu. Jadi untuk keywordnya itu ini sifatnya itu berlanjut setelah fase awal. Ini aku bold ya. Dan selama pasien tetap dalam perawatan. Ya, ini. Nah, tujuannya buat apa? Seperti yang bisa teman-teman baca di layar,
itu agar kita bisa memberikan perawatan yang konsisten, terus memantau respon terhadap intervensi. Jadi intervensi awal tadi atau intervensi yang kelanjutan kan nggak cuma satu ya, kalau kelanjutan itu bisa aja intervensi berkelanjutan, tapi yang pertama, terus ada yang kedua, ada yang ketiga. Pokoknya berkelanjutan ini selama pasien masih dalam tahap perawatan gitu deh teman-teman. Nah, itu misal intervensi berkelanjutan yang pertama itu kita evaluasi. Ada ini enggak, ada masalah enggak, atau apakah sudah tepat ataukah kurang tepat. Kalau kurang tepat, bisa kita berikan intervensi yang kedua. Seperti itu loh maksudnya. Jadi, nah, ini ada contohnya, administrasi obat secara teratur. Jadi kita ngasih obat secara teratur itu masuknya ke intervensi berkelanjutan. Terus perawatan luka, terus rehabilitasi fisik, sama pendampingan emosional. Nah, oke, belum ada pertanyaan, aku lanjut. Untuk jenis intervensi terakhir, ini ada intervensi pemulangan. Nah, ini kita lakukan ketika pasien itu siap untuk meninggalkan lingkungan perawatan. Jadi ketika pasien udah mau keluar dari RS gitu deh, bahasa sederhananya. Tujuannya buat apa? Yaitu yang pertama itu memastikan kalau pasien ini udah benar-benar pulih atau benar-benar stabil. Terus tujuan selanjutnya itu juga bisa memberikan informasi atau keterampilan yang diperlukan buat pasien ini bisa merawat sendiri kebutuhannya di rumah. Jadi kan ini diberikan setelah pasien keluar dari RS gitu kan ya. Nah, keluar dari RS berarti kan dia pulang ke rumah atau ke tempat tinggalnya sendiri. Nah, tujuan kita ngasih discharge planning atau intervensi pemulangan yaitu buat memastikan nih pasien bisa memaksimalkan kemandiriannya atau keterampilan yang bisa dilakukan secara mandiri gitu deh ketika dia udah di rumah. Sama tujuan terakhirnya adalah merencanakan tindak lanjut setelah pemulangan. Jadi ketika pemulangan itu nggak mungkin dong kita lepas tangan, yaitu kita juga ada nih kayak tindak lanjut seperti itu. Kalau teman-teman udah ikut mata kuliah lain atau ketika dosen curcol nih teman-teman, aku tuh pernah dapat info kayak gini ya. Kebanyakan tuh di rumah sakit bukan karena penyakit yang dia derita sekarang banget. Maksudnya bukan yang pertama kali dia derita. Kebanyakan bukan seperti itu, tapi adalah suatu penyakit yang dia kambuh gitu loh. Jadi kenapa kita harus ada perencanaan tindak lanjut atau discharge planning, yaitu buat meminimalisir nih kejadian kekambuhan dari pasien itu. Nah, itu loh apa namanya itu urgensinya atau kepentingannya kenapa kita harus memaksimalkan intervensi pemulangan ini. Karena kebanyakan orang yang masuk ke rumah sakit itu bukan karena infeksi awal atau karena penyakit yang baru banget dia derita, enggak, tapi karena kekambuhan seperti itu. Oke, lanjut aja. Contohnya itu ada pemberian instruksi perawatan mandiri yang telah aku jelaskan panjang lebar tadi. Terus ada penyusunan rencana tindak lanjut dan koordinasi layanan kesehatan di rumah jika diperlukan. Kalau teman-teman belajar SI kan nanti ada kok koordinasi layanan kesehatan secara virtual gitu. Contohnya ada apa ya? Telenursing, telemedicine, kayak gitu. Kalau contoh sederhananya ada Halodoc kalau teman-teman tahu. Jadi itu nanti kita bisa konsultasi via chat, via telepon, atau via VC. Kayak gitu ya. Itu juga karena bantuan itu, teknologi komunikasi, informasi, seperti itu. Bentar ya, aku minta waktunya 1 menit aja.
Oke, teman-teman, kembali lagi bersama aku yang kali ini aku on cam karena udah udah keluar. Sorry ya. Selanjutnya kita masuk ke ini. Bentar, catatan kemana nih? Proses identifikasi, perencanaan, dan hasil. Outcome itu hasil ya. Jadi tadi ada yang chat ke aku. Kak Div, outcome itu apa? Aku tadi ngomongnya luaran-luaran gitu ya. Itu hasil gitu ya, Rek. Hasil keperawatan atau hasil yang diharapkan keluaran itu sama aja. Artinya itu outcome atau hasil. Outcome sama dengan hasil sama dengan luaran gitu deh. Terus yang pertama itu kita harus menetapkan prioritas. Ini aku udah nyusun tadi diagnosa prioritas. Prioritasnya itu apa? Nah, ini cara menentukan diagnosa prioritas. Ini merupakan tugasku KMB, keperawatan medikal bedah. Terus salah satu catatanku ada tentang ini. Jadi menurutku ini sejalan nih sama materi yang akan aku sampaikan. Jadi aku masukkan saja. Nah, jadi diagnosa prioritas itu merupakan diagnosa yang mendesak atau mempengaruhi hasil keperawatan gitu loh. Mempengaruhi keseluruhan hasil gitu. Tapi keywordnya itu adalah fokus. Ini ya, masalah yang paling mendesak. Jadi itu merupakan diagnosa prioritas kayak gitu. Jadi kenapa sih kita harus menentukan diagnosa prioritas dan fokus pada itu? Jadi tujuannya biar kita sebagai perawat itu bisa fokus pada masalah ini. Jadi em, kita bisa fokus misal ya seorang pasien yang mengalami gagal jantung kongestif itu diagnosanya kan pasti banyak ya. Yang pertama itu tentu aja nyeri akut. Yang kedua itu perfusi jaringan tidak efektif gitu. Yang ketiga ada sesak nafas. Yang keempat yang keempat itu ada defisit nutrisi. Terus yang kelima itu ada ansietas. Yang keenam itu ada banyak deh pokoknya. Kan ansietas itu nggak terlalu penting, bukan nggak penting sih teman-teman. Semua diagnosa itu penting, makanya dia masuk ke masalah keperawatan gitu kan ya. Tapi yang prioritas atau yang paling mendesak untuk kita selesaikan paling utama itu apa? Yaitu bisa nyeri akut, bisa perfusi jaringan, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman disuruh menyusun ASKEP atau asuran keperawatan, itu kan pasti ada diagnosa prioritas ya. Jadi nesnya itu bakal meminta 3 diagnosa utama atau diagnosa prioritas. Nah, itu bisa teman-teman masukkan kayak tadi, nyeri akut gitu. Yang kedua, perfusi jaringan tidak efektif. Terus yang ketiga itu apa ya namanya? Tentang sirkulasi itu pokoknya deh. Salah satu diagnosa dari sirkulasi. Nah, seperti itu. Jadi diagnosa. Tapi diagnosa prioritas, ini agak tipu, prioritas. Tapi diagnosa prioritas itu bisa berubah seiring perkembangan kondisi pasien. Jadi semula awalnya nyeri akut nih, tiba-tiba dikasih udah nggak nyeri. Oke, diagnosa pindah ke selanjutnya ya. Nah, itu loh yang dimaksud bisa berubah seiring perkembangan kondisi klien gitu. Maka dari itu, kita sebagai perawat itu harus selalu mengobservasi atau selalu memantau perkembangan klien, kondisinya gimana, harus selalu kita pantau. Makanya kan di intervensi tentang observasi itu ada kayak otek bagiannya sendiri gitu, ada otek. Jadi setiap bagian itu ada kepentingannya masing-masing. Observasi itu penting, terapeutik juga penting. Terus edukasi juga penting, kolaborasi itu juga nggak kalah penting. Makanya itu ada bagian-bagiannya sendiri gitu. Jadi kita harus selalu mengobservasi atau memantau kondisi klien dan memperbarui rencana perawatan berdasarkan respon klien, berdasarkan kondisi fisiknya, bagaimana bisa nih diagnosa prioritas itu bisa kita perbarui, terus bisa kita ganti kayak gitu sesuai dengan kondisi lain pokoknya. Nah, diagnosa prioritas itu yang kayak gimana sih? Yang pertama, itu kondisi yang memerlukan perhatian segera. Pokoknya perlu perhatian banget gitu. Antara lain kayak apa? Itu yang pertama kondisi yang mengancam jiwa. Pokoknya yang berisiko mengancam jiwa itu selalu merupakan diagnosis prioritas ya teman-teman. Kayak misal pasien ini perdarahan berlebihan, itu kan ada nyeri akut, terus ada resiko kehilangan darah yang banyak, itu selalu kita masukkan ke diagnosa prioritas. Terus ada juga
yang gangguan nafas, kayak sesak nafas, itu juga merupakan prioritas dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti ada temennya yaitu ansietas, gangguan citra tubuh, terus gangguan pola tidur atau apa, itu kurang masuk prioritas karena itu kan nggak sesuatu hal yang mengancam jiwa dari pasien gitu ya. Jadi di sini kalau ada yang ditanyakan bisa untuk nulis di kolom chat atau bisa langsung on mic aja biar aku klarifikasi. Oke, selanjutnya. Oh ya, ini ada juga eh, diagnosa prioritas itu apa aja. Yang kedua itu adalah nyeri parah atau nyeri yang nggak terkontrol gitu ya. Yang ketiga itu kedaruratan fisiologis. Ini definisinya udah aku tulis, yaitu masalah yang mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh, kayak tekanan darah yang tinggi, terus detak jantungnya nggak normal. Kan detak jantung itu berapa? Ada yang tahu nggak? Tekanan darah normal sama detak jantung yang normal. Boleh ditulis ke kolom chat. Kenapa teman-teman kok ini? Nah, thank you. Jantung 60 sampai 100 kali per menit. Iya, betul banget. Itu denyut jantung itu sama kayak dia. Jadi normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Kalau tekanan darah itu normalnya 8 kok 80. Iya sih 80 sampai 120 kali per menit gitu ya mmHg kok per menit mmHg milimeter raksa. Oke, lanjut aja. Sampai mana tadi? Oke, jadi diagnosa prioritas yang selanjutnya itu adalah suatu hal yang dimana pasien itu kehilangan kesadaran gitu ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, kayaknya ini nggak perlu aku jelaskan lagi. Jadi misalnya itu ketika pasien pingsan atau lain sebagainya itu harus kita lakukan tindakan segera. Tuh. Dan yang kelima ini adalah kemungkinan untuk komplikasi. Oke, yang selanjutnya itu penilaian tentang tingkat urgensi masalah tersebut. Jadi bisa kita pertimbangkan faktor-faktor stabilitas pasien, apakah pasien ini sadar atau enggak. Tuh, jadi kemarin ketika keterampilan dasar materi sebelum UTS itu kan ada penilaian tentang apa ya? Tingkat kesadaran gitu deh. Ada GCS, GCS kayak gitu. Jadi itu ada hubungannya sama itu. Terus potensi untuk komplikasi ini sama kayak tadi dan dampaknya pada kualitas hidup pasien. Nah, terus ini ada juga bisa teman-teman tentukan diagnosis prioritas ini menggunakan hierarchy of Maslow. Ada tadi di PPT. Jadi diagnosa ini kan berhubungan sama kebutuhan dasar manusia gitu ya. Kayak pernafasan, makan, minum, dan lain sebagainya. Ini ada di slide. Kayaknya nggak perlu aku baca. Aku kembali ke PPT-nya Nasila tadi. Ini ada hierarki Maslow. Nah, ini kan ada redaksi bahwa Faris Guideline Arius ini banyak pedoman yang digunakan. Jadi bisa teman-teman nanti kalau menentukan diagnosa prioritas bisa menggunakan pedomanku. Yang pertama ini bisa menggunakan ini atau menggunakan ini. Jadi ini tuh bukan kayak tahapan atau tingkat gitu loh, Rek. Ini tuh metode-metode untuk diagnosa prioritas gitu. Jadi yang pertama ini atau ini ya Kak, bukan gitu. Ini tadi ada yang chat private chat ke aku. Oh, jadi urut ya, Kak? Enggak. Jadi metode apa aja yang bisa digunakan? Ada kondisi ini, terus ada metode ini, ada metode ini, atau metode ini, itu boleh. Tapi yang paling umum digunakan itu ya ini. Kondisi yang memerlukan perhatian segera, gampangnya itu yang mengancam jiwa itu selalu merupakan prioritas. Atau bisa kita gunakan hierarchy of Maslow gitu ya. Nah, kalau Nesila ini menggunakannya apa? Hierarchy of Maslow. Nah, balik lagi ke sini, itu life threatening diagnosis, kondisi yang mengancam nyawa itu lebih mendesak dibandingkan dengan yang tidak mengancam nyawa. Nah, ini merupakan redaksi dari ini. Kita kembali lagi ke hierarchy of Maslow. Seperti yang teman-teman tahu, paling bawah itu ada kebutuhan fisiologis kayak makan, minum, terus tidur, itu istirahat dan tidur. Ini keterampilan dasar kayaknya kemarin udah dibahas. Kayak gitu ya. Terus, oh iya,
bernafas, oksigen, kayak gitu. Itu merupakan basic need banget, banget basic need banget. Terus yang kedua itu ada kebutuhan akan rasa nyaman dan aman. Kayak apakah dia sudah merasa nyaman berada di lingkungan ini atau dia merasa terancam seperti itu. Itu merupakan kebutuhan yang kedua. Terus sebentar ini aku kok agak ngelek ya. Nah, yang ketiga ini belongingness and love needs itu merupakan social needs. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa hierarki ketiga itu adalah social needs, kebutuhan sosial. Kayak kebutuhan akan memiliki dalam suatu relationship atau hubungan, berteman dan kasih sayang seperti itu contohnya. Terus kebutuhan yang keempat itu esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah aktualisasi diri. Jadi itu misal dia memiliki pencapaian terus dengan kreativitasnya diakui orang dan lain sebagainya itu termasuk dalam kebutuhan aktualisasi diri. Oke, jadi ketika teman-teman menyusun diagnosa prioritas, itu yang pertama dilakukan itu adalah berdasarkan ini ya, yang paling bawah, berdasarkan aspek fisiologisnya. Bisa jadi, misal dia tidak mendapatkan asupan oksigen yang adekuat, kan berarti dia sesak nafas gitu kan ya. Bisa kita tegakkan diagnosis kayak yang ada di apa ya namanya subkategori respirasi, ada gangguan pola napas, gangguan pertukaran gas, perfusi jaringan tidak efektif dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut aja. Ini proses of outcome identification and planning, proses mengidentifikasi outcome-nya sama perencanaan. Jadi itu kayak yang aku jelaskan tadi, anxiety. Anxiety berkaitan dengan proses hospitalisasi. Itu merupakan kebutuhan yang moderate atau agak penting, tapi juga nggak penting gitu. Jadi untuk yang diagnosa prioritas itu kita upayakan yang fisiologis, kayak di hierarki tadi, fisiologis, karena ini ranknya merupakan high atau paling tinggi, seperti itu. Ini contohnya ada pola nafasnya nggak efektif, dan lain sebagainya. Terus bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas nggak efektif, ya kayak gitu deh. Nah, terus ini seperti yang aku jelaskan tadi, ini juga ada di slide-nya Nasila ya teman-teman. Ini prioritas berubah, bisa change, bisa berubah selama kayak as the client response berdasarkan responnya klien, berdasarkan masalahnya klien dan perubahan terapi kayak gitu. Jadi diagnosa prioritas itu bisa berubah berdasarkan kondisi fisik klien, berdasarkan perubahan terapi. Ya pokoknya bisa berubah. Jadi tugas kita sebagai perawat dan juga peran kita itu harus selalu memantau perkembangan klien. Kita selalu memantau TTV, memantau misal kalau masalahnya itu berkaitan dengan respirasi, kita bisa memantau sputum, suara nafas, terus apa ya itu yang 16 sampai 20 kali per menit respirasi rate kayak gitu deh. Itu juga masuk ke TTV sih sama aja jadi. Lanjut ke masih ke menetapkan prioritas. Ini kayaknya teman-teman bisa baca sendiri karena kemarin udah dijelaskan secara banyak banget sama Nasila. Proses identifikasi. Yang pertama itu kita bisa assess sama klien. Kita bisa menilai atau mengkaji klien. Terus ini merumuskan diagnosa dan menetapkan prioritas. Ini udah aku jelaskan tadi. Terus identifying and establish expected outcome. Ini mengidentifikasi sama menetapkan hasil yang diharapkan. Tapi itu harus rasional seperti yang aku bilang tadi. Jadi misal tekanan darahnya itu normalnya kan 80 sampai 120 gitu ya teman-teman. Tapi pada klien ini, misal dia merupakan lansia dan punya riwayat hipertensi, itu tekanan darahnya 120 per 180 kayak gitu. Jadi kita nggak bisa dong tekanan darah itu kita turunkan sampai ke normal banget, yaitu 80 sampai 120. Nggak bisa, nanti dia bisa pingsan. Tapi kita harus eh, luaran atau outcome-nya itu yang masuk akal kayak tadi aku bilang realistis gitu. Bisa nanti ditanyain
Bapak atau Ibu normal tekanan darahnya itu berapa? Misal tadi 120 sampai 180 gitu ya pada pemeriksaan tadi. Tapi normalnya itu 100 per 150. Meskipun itu bukan merupakan eh, TTV yang normal, tapi kita turunkan ke TTV yang biasanya itu tadi. Karena itu udah, lain itu biasanya kayak gitu. Kalau diturunkan lagi, Uti kenapa sih ketika aku ngajar no selalu aktivitas nyapu, mesti apa? Sorry ya teman-teman. Jadi diturunkan ke klien ini biasanya berapa gitu loh. Meskipun itu nggak normal, tapi kalau karena klien itu biasanya segitu dan dia baik-baik aja, ya diturunkan sampai segitu aja. Karena kembali lagi ke awal, klien itu unik dan berbeda-beda satu sama lain. Kita nggak bisa menetapkan 80 per 120 ini merupakan TTV yang normal dan bagus untuk klien ini. Tapi nggak bisa untuk klien itu, untuk klien ini, karena beda-beda gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya itu purpose of setting goal. Astagfirullah Uti, bahasanya Ti aku on mic. Cek. Bentar, bentar, bentar. Kerungu lah Tuti. Oke, lanjut ya. Em, terus ini tujuannya buat apa sih? Yaitu untuk menyediakan direction atau arah buat perencanaan keperawatan kayak gitu. Kayaknya ini nggak usah aku jelaskan juga. Yang selanjutnya itu sasarannya. Apakah secara luas atau secara global, dan itu perubahan yang diinginkan dalam apakah dalam behavior ataukah dalam perilaku, dalam respon atau dalam hasilnya kayak gitu. Terus ini hasil yang diharapkan atau diinginkan itu seperti apa? Jadi itu proses identifikasi atas luaran dan perencanaan kayak gitu deh. Oh, ini penting nih. Ini jadi ketika kita menetapkan luaran goals and outcomes itu ada dua jenis. Tadi kan udah ada aku jelasin tentang perencanaan awal, terus perencanaan lanjutan, dan ada perencanaan pemulangan atau DJ planning gitu ya. Tapi kalau outcome ini ada dua jenis, antara short term sama long term gitu ya. Kalau short term itu ya udah seperti bahasanya aja ya teman-teman, itu periodenya dalam jangka pendek. Terus ini jelaskan juga biasanya itu dalam beberapa jam atau beberapa hari kayak gitu. Tapi kalau long term ini biasanya dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan seperti itu. Kalau short term itu, oh ya aku mau jelasin kok, bentar ya. Duh, kerudungku melayat. Kak, kasih contoh dong short term itu kayak apa? Nah, untuk short term itu misalnya kayak tekanan darah. Tekanan darah pasien ini 150 per 180 gitu ya. Itu kan tinggi banget, makanya sampai pasien ini pusing gitu contohnya. Terus dadanya sakit karena tekanan darahnya tinggi. Nah, itu merupakan salah satu kalau kita nyusun outcome itu merupakan short term gitu ya teman-teman karena harus kita turunkan waktu itu juga seharusnya waktu itu juga tapi nggak bisa dong yaitu at least 1 jam lah itu bisa turun sampai ke normalnya pasien itu kayak gitu. Kalau long term itu misal berat badan dia 60 gitu ya, tapi normalnya adalah 50 sekian gitu, 55 misal, tapi berat badan dia jangan 60 deh, itu kayak masih deket banget sih. 70 ya, 70. 70 itu berat badan dia sekarang, tapi kalau diukur pakai BMI atau diukur pakai apa ya? Ukur untuk yang berat badan segini, untuk tinggi badannya yang normal segini, itu ya udah pakai itu deh. Itu normalnya 55 ya. Jadi kan kita nggak bisa dong menentukan ini harus turun
berapa tadi 15 kilo dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari nggak bisa kan. Nah, makanya kita bisa menggunakan long term ini tadi long term tujuan jangka panjangnya. Misal diturunkan ya Pak atau Ibu, nanti saya kasih waktu selama berapa ya 15 kilo itu? 3 bulan, 6 bulan seperti itu juga merupakan tujuan jangka panjang. Jadi teman-teman bisa bedain ya antara short term sama long term ini contohnya apa aja dan definisi definisi itu jelas sekali. Short term ya periodenya pendek kayak beberapa jam atau beberapa hari. Tapi kalau long term itu periodenya panjang, bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, terus proses identifikasi ini ada SMART. Ini tutup aja deh. Nah, ini akronimnya ada SMART, itu specific, measurable, achievable, realistic, sama timely. Ini penjelasannya tuh gini. Jadi, kalau kita menyusun eh, outcome, itu bisa kita pakai metode SMART ini. Yang pertama, itu spesifik. Apa sih yang pengen kita lakukan? Kita itu pengen apa? Misal, ketika respirasi rate-nya pasien ini naik, jangan deh tekanan darah aja deh. Kayaknya kita tadi udah agak eh, udah friend sama tekanan darah. Tekanan darah kan normalnya 80 sampai 120 gitu ya. Tapi pasien ini 150 sampai 180 gitu. Jadi apa sih yang pengen kita capai? Kita harus tahu, identifikasi dulu tujuan kita itu buat apa, yaitu untuk mengembalikan tekanan darah ini ke normalnya pasien gitu. Terus yang kedua, gimana kalau kita sudah mencapai, apakah ada tujuan lanjutan, apakah ada outcome lanjutan gitu, kita juga harus tahu. Terus yang A, achievable ini, apakah tujuan itu is it in your power to accomplish it? Jadi ini masuk ke ini rasional nggak sih? Gitu. Kayak yang tadi aku bilang, 70 kilo, padahal normalnya itu 50 kilo gitu ya. Dan itu harus dicapai dalam 1 minggu. Apakah itu normal? Kan enggak. Itu kan nggak rasional banget, nggak masuk akal. Nggak bisa dong kita nyuruh pasien buat menurunkan 20 kilo dalam waktu 1 minggu. Itu kan nggak mungkin. Bahkan nurunin 1 kilo aja butuh mati-matian untuk beberapa pasien. Gitu. Lanjut aja untuk yang R ini realistis. Bisakah kita mencapainya secara realistis? Itu ini masih ada hubungannya sama yang A. Oh, yang A ini maksudnya kayak apakah itu bisa dicapai, achievable? Apakah kita punya kekuatan untuk mencapainya? Kita mampu nggak sih untuk mencapainya? Jadi jawabannya antara iya dan enggak. Kalau yang realistis ini realistis iya apa enggak? Kayak yang tadi aku contohin gitu ya. Terus timely itu kayak exactly do you want accomplish it? Ini kayak ngasih tenggat gitu loh teman-teman, ngasih due date atau deadline. Jadi saya harus menurunkan 20 kilo ini maksimal itu kapan? Kalau kita ngasih 3 bulan, misal sekarang November, 3 bulan selanjutnya berarti November, Desember, Januari, Februari. Nah, timely kalau di T ini berarti maksimalnya itu tadi Februari gitu kan ya. Jadi untuk timely ini fokusnya adalah pada tenggat waktu atau deadline gitu deh. Oke, lanjut aja. Deadline forwarding ini kayaknya nggak perlu aku jelaskan karena gampil. Ini contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh diagnosa prioritas yang tadi aku jelaskan. Ini masuknya, ada yang tahu nggak ini ke subkategori apa? Apakah ini kenyamanan, integritas ego, terus apakah ini sirkulasi, ataukah ini respirasi, ataukah ini apa ya? Ada 7 kok. 7 subkategori keperawatan. Nah, ini ada sirkulasi, ada respirasi, ada nutrisi dan cairan. Kalau ketidakefektifan bersihan jalan nafas, ini teman-teman tahu nggak itu masuk ke subkategori apa? Ada yang tahu? Apakah itu sensori, ataukah itu eliminasi, reproduksi, seksualitas?
Oke, lanjut aja ya. Ini merupakan, oh ini ada yang respirasi. Jodoh Jayun, ya ampun, makasih. Semoga kamu jodohnya Jayun beneran, aku doakan. Oke, oke, thank you. Masuk ke respirasi ya, teman-teman. Terus ini kita menyusun outcome-nya. Outcome, tujuan, dan kriteria hasil. Jadi itu redaksinya selalu kayak gini, mirip-mirip kayak gini. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, tapi ini bisa kita sesuaikan, bisa 1 kali 24 jam, bisa 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, terserah, bebas. Bukan bebas sih, ya udah kita sesuaikan antara ini tercapai atau enggak, rasional atau enggak. Terus seperti ini, bersihan jalan nafas klien efektif dengan kriteria hasil. Nah, ini tuh bisa teman-teman cari di SLKI. Ingat-ingat kalau teman-teman pakai apa namanya itu tiga, ada SDKI, SLKI sama SIKI. Ini bisa teman-teman cari di SLKI ya, Standar Luaran Keperawatan Indonesia gitu. Tapi kalau teman-teman berpedoman pada yang standar luar negeri kayak Nanda, NICNOC, itu teman-teman bisa cari di Outcome, NOC, NOC gitu ya. Nursing Outcome Komprehensif atau apa gitu C-nya, aku lupa. Oke, lanjut aja. Bentar-bentar aku mau chat. Oke, ini nursing outcome ini cuma penjelasan-penjelasan, nggak perlu aku jelaskan. Tingkat taksonominya ada 7 domain dengan 32 kelas. Terus ada 49 hasil atau outcome yang ada di NOC. Itu sebetulnya sebetulnya tuh Rek, ketika teman-teman disuruh bebas nih milih antara SDKI, 3S atau yang Nandanik NOC, itu aku lebih sering pakai yang itu dia, yang Nandanik NOC karena yang di diagnosis itu bisa cuma ngasih apa ya, diagnosisnya itu dikit banget gitu loh, tapi kalau di Nanda itu lebih banyak, begitu pula dengan Niknol, begitu pula dengan SDKI SLKI, itu sebenarnya lebih banyak. Cuman masalah utama kita itu kan kita masih asing gitu ya, dan itu lebih sulit dari SDKI, dari 3S gitu, itu masalahnya. Tapi ketika teman-teman udah biasa sama Nanda Niknol, itu akan lebih memudahkan teman-teman semua ketika misal nih, ketika teman-teman punya kesempatan exchange atau dikasih kesempatan pertukaran ke luar negeri kayak temanku. Ada yang di Malaysia, ada yang di Filipina, ada yang di Mesir, ada yang di Turki gitu. Tapi yang di Turki, kayak gitu deh pokoknya. Itu tuh kalau teman-teman udah mempelajari nada niknok dan udah nggak asing gitu, bakal lebih mudah. Kayak gitu ya. Terus ini ada indikator sama skala pengukuran. Biasanya pakai skala antara 1 sampai 5 itu Likert ya, kayak gitu. Oh ini ada skalanya, skala Likert 5 poin yang mengukur hasil klien. Terus ini bisa dibaca sendiri deh. Ini ada juga di SLKI. Terus untuknya ini bisa dibaca di sini. Terus klasifikasi hasil keperawatan kayak gini. Nah, ini contohnya yang ada di NOC Nanda dihubungkan dengan Nanda, terus indikatornya kayak gini. Nah, tadi aku sebutkan ada skala Likert 1 sampai 5 ya. Itu tuh kayak gini. Never demonstrate, rarely. Nah, terus salah satu masalah utama kita ketika kita pakai Nanda Niknok itu juga adalah pada perbedaan bahasa gitu ya. Meskipun pada Nanda Niknok itu beberapa udah pakai bahasa Indonesia. Tapi kembali lagi ke awal, kita masih asing karena di PSIK ini kebanyakan ya pakai SDKI Kak atau gimana gitu. Tapi kalau teman-teman udah ini di semester-semester awal itu nggak di apa sih namanya itu, nggak diharuskan. Misal kamu harus pakai 3S, kamu harus pakai nada niknok, itu nggak harus kayak gitu. Jadi terserah, bebas. Dikompilasi juga boleh, gitu ya. Terus ini untuk indikatornya, untuk lanjutan, contoh planning nursing intervention. Ini masih definisi aja, jadi intervensi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat buat mencapai achieve client goals atau tujuan si pasien ini. Jadi perbedaan ini tadi ada yang tanya ke aku, itu sebenarnya mau aku jawab di nanti, soalnya itu akan aku bahas nanti, tapi aku
klarifikasi sekarang aja perbedaan sama ini ya goals. Goals jadi ada dua hal yang kita bahas di sini sekarang banget. Itu ada goals sama perbedaannya itu apa? Sebelumnya tadi udah aku jelaskan. Mana ya? Nah, ini goal itu redaksinya seperti ini. Setelah dilakukan tindakan keperawatan sama bla bla bla, bersihan jalan napas lain efektif atau bagaimana? Ini kembali lagi ke diagnosa. Jadi ini nggak harus sama persis atau gimana. Bukan itu tok sih sampai ini. Nah, ini nggak harus sama persis itu merupakan tujuan atau goal. Tapi kalau outcome kriteria hasilnya merupakan ini. Gitu ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke slide tadi. Terus, hmm, jadi intervensi itu merupakan perencanaan. Kembali lagi intervensi itu kan merupakan perencanaan gitu ya kan ya. Kan itu merupakan setelah kita melakukan penelitian, anamnesa, sama pemeriksaan fisik, terus kita juga udah menegakkan diagnosis, kita bisa nih merencanakan intervensi atau perencanaan tindakan gitu ya bahasa sederhananya. Tapi nggak semua kita akan lakukan di implementasi. Jadi yang kita lakukan itu nanti masuknya ke implementasi. Tuh, itu loh yang dimaksud sama slide redaksi ini, yang poin 2 ini. Ini kayaknya bisa dibaca sendiri. Ketika itu, nah, intervensi ini harus fokus untuk mengurangi faktor resiko. Tuh. Ini juga merupakan poin penting, risk factor. Jenis intervensi keperawatan itu ada yang independen atau mandiri. Jadi kita bisa memulai sendiri, kan kita perawat. Terus kita juga bisa intervensi ini bisa kita lakukan sendiri gitu deh bahasa sederhananya kayak perawatan fisik, perawatan luka yang kalau perawatan luka kalau ada obatnya itu tentu aja butuh kolaborasi sama dokter gitu ya. Tapi kalau pembersihan luka, jahit luka atau bagaimana itu bisa loh kita lakukan sendiri. Jadi itu masuk ke perawatan intervensi independen atau mandiri kayak gitu. Terus contoh lainnya juga ada emotional support atau dukungan emosional. Terus ada juga teaching, edukasi, terus konseling, terus environmental management atau pengelolaan lingkungan, sama pembuatan rujukan ke profesional kesehatan lain. Tuh. Selanjutnya, kalau yang dependen atau bergantung sama profesi kesehatan lain, ini itu contoh ya, langsung aja ke contoh. Ini primary care providers commonly direct the nurse to provide medication. Pemberian obat tentu aja kita butuh konsultasi sama dokter gitu. Contoh kecilnya ya. Contoh lainnya kalau teman-teman di semester itu nanti kayak gini. Misal ya ada kasus jatuh. Ada kasus ibu hamil kena ISK gitu. Misal kita mau ngasih obat, kita nggak cuma berdasarkan kolaborasi sama dokter aja, tapi juga kita konsultasi ke dokter kandungan kan, karena ibu ini lagi hamil gitu kan. Terus kita juga konsultasi sama dokter penyakit kulit dan kelamin mungkin kayak gitu. Jadi itu contoh besarnya. Tapi kalau contoh kecilnya ya udah ketika kita memberikan obat kita harus kolaborasi sama dokter. Kita tanya seperti ini pokoknya kolaborasi kayak gitu. Terus intravenous terapi atau terapi secara intravena. Oh ya, aku izin menjelaskan karena teman-teman di kelasku aku kan join sama Rek 2 sama Rek 4 ya. Kalau Rek 2 itu keterampilan, kalau Rek 4 itu biomedik. Nah, teman-teman itu masih ada salah persepsi atau salah pemahaman tentang dua hal utama ini ya. Terapi itu kayak klien itu di apa ya kayak pokoknya terapi yang bukan terapi itu merupakan pemberian obat gitu loh, Rek. Pemberian suatu zat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien. Jadi bisa obat, bisa pemberian dukungan emosional atau apa itu intinya terapi. Tapi kalau teman-teman itu menganggap terapi sebagai terapi herbal atau terapi apa gitu loh kayak definisinya aku tahu tapi aku nggak bisa jelasin kok kayak gitu ya. Jadi ntar aku cari definisi atas terapi dulu deh. Terapi adalah
pemberian suatu zat dalam tubuh individu untuk yang sifatnya direktif dan suportif yang bertujuan untuk mengobati penyakit. Pokoknya kayak gitu, bisa merupakan dukungan emosional, bisa merupakan obat dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau intravenous terapi berarti itu pemberian zatnya atau obatnya itu melalui vena ya. Intra itu kan dalam, terus venous itu vena. Pembuluh vena itu pembuluh yang nampak di ini deh, yang biru-biru itu kebanyakan itu pembuluh vena karena kan itu dekat dengan kulit ya. Kayak gitu, dekat dengan kulit, makanya dia kelihatan kalau dari luar. Terus biasanya kalau teman-teman pakai infus, nah itu contoh kecilnya dari intravenous terapi, bisa pakai infus gitu. Infus itu kan sebenarnya merupakan IV, apa ya, IV line terapi gitu kan ya bahasanya sebetulnya, tapi kebanyakan orang nyebutnya infus gitu deh. Terus itu ada diagnostic test atau tes diagnostik untuk memastikan diagnostik test itu merupakan tes misal aku nggak tahu aku sakit apa, terus aku dilakukan pemeriksaan diagnostik berupa pemeriksaan kimia klinik atau kimia darah, pokoknya pemeriksaan darah gitu deh. Aku takut bahasanya ketinggian kalau teman-teman nanti teman-teman kurang paham, soalnya itu ada di matkul IDK semester 2. Nanti teman-teman juga bakal tahu perbedaan kimia klinik, kimia darah, terus darah lengkap dan lain sebagainya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, jadi nanti darahku diambil, entah dari vena, entah dari arteri, terserah. Nanti diambil, terus di ini nanti SaO2, saturasi oksigen berapa, dan sebagainya. Jadi itu merupakan diagnostik tes, teman-teman. Jadi untuk mengkonfirmasi aku ini sakit apa, kayak gitu. Itu merupakan tindakan, apa namanya, intervensi yang nggak bisa kita lakukan secara mandiri, kita harus bergantung pada orang lain, kita harus kolaborasi, dan sebagainya, gitu. Oh, ini kolaborasi ada sendiri, Deng. Ini itu harus kolaborasi sama tenaga kesehatan lain. Contohnya, nggak ada contoh sih ini. Ini mencerminkan tanggung jawab, responsibilities, and collegial relationship among health personnel atau hubungan kolegial di antara tenaga kesehatan. Oke, lanjut aja. Ini kita juga belum bahas ini ya soalnya. Konsekuensi setiap intervensi, ini cukup dibaca aja. Ini juga pemilihan. Terus mana ya biasanya muncul tuh ketika UAS? Klasifikasi intervensi keperawatan ada dua komponen. Ini bisa dibaca merupakan suatu standar klasifikasi yang dilakukan oleh perawat bla bla bla. Ada dua komponen, ada label. Nanti bakal teman-teman temui di NIK. Jadi nanti ada label, terus ada definisi juga, terus aktivitinya apa. Ini secara gamblang kok teman-teman bisa dilihat aja di NIK nursing intervensi. Terus ini manfaatnya bisa dibaca juga. Yaudah, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari aku. Kita lanjut ke kuis. Nah, di sini. Ini sudah ada 18 responden. Aku refresh dulu deh, siapa tahu ada yang nambah. Ini belum aku perbarui deh. Bentar ya. Intervensi dan outcome harusnya sih kayak gitu. Intervensi, perawatan, dan luaran. Outcome. Nah, udah. Oke, kita lihat. Ini aku lupa masukin skor karena jujur tadi aku buru-buru kan. Aku mengirimnya juga jam 6 tepat gitu ya. Ini kita langsung lihat aja. eh ini apa ya? Ringkasan. Berarti ini merupakan akumulasi dari semua. Kalau ini individu. Oke, kita langsung aja ke ringkasan. Yang pertama, berikut merupakan jenis-jenis intervensi kecuali. Nah, tadi udah aku jelaskan. Aku izin share screen lagi. Ini tuh aku nggak share screen yang langsung full screen gitu ya, Rek, karena nggak mau pindah-pindah Zoom terus share screen yang tab apa. Jadi aku langsung ke tab semua tab saya gitu. Jadi nggak ada rahasia. Anjay. Jadi tipe intervensi itu ke ini ya, slide ini ya. Ada initial planning. Ini aku bahasa Indonesia kan gitu loh. Karena teman-teman juga pahamnya kan pasti yang bahasa Indonesia karena UAS kita juga nanti pakai yang bahasa Indonesia kan.
Tapi sebetulnya kalau teman-teman paham, bukan hafal ya, ini paham, itu bahasa apapun gitu juga bakal aman gitu kan. Jadi 6 orang menjawab benar, 9 orang menjawab salah. Nggak apa-apa karena ini kan kita bahas lagi ya tadi. Oh ya, ngisi kuis ini kan juga sebelum aku ngasih materi ya, jadi wajar banget buat salah. Jadi intervensi awal itu benar kan merupakan jenis-jenis intervensi. Oh gini deh, kayaknya bagus untuk split screen. Gini, biasanya aku kayak gini sih, Rek, kalau nge-record kuliahku split screen. Jadi yang satu itu Zoom, yang satu itu PPT. Nah, bisa teman-teman contoh juga kalau mau memaksimalkan ininya, kan namanya itu kuliah, anjay. Canda. Tadi slide berapa ya? Inisial. Awal banget. Nah, ini intervensi awal betul ya, karena itu merupakan ini initial planning. Terus intervensi lanjutan tentu aja betul, yaitu merupakan ongoing planning. Terus intervensi prioritas ini merupakan jawaban yang salah. Oh, kayaknya teman-teman ini terkecoh sama kecuali nih ya kayaknya. Makanya ada yang salah. Terus kalau intervensi pemulangan itu merupakan detailed planning, jadi itu masih termasuk ke dalam jenis-jenis intervensi. Oke, aman ya. Kayaknya ini nggak perlu didiskusikan lebih lanjut karena aman. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini kayaknya jam setengah 9 atau jam 8 udah selesai deh. Jadi kalau teman-teman mau melningan, masih bisa. Berapa orang ini? 11 orang. Anjay, terima kasih ya. Semoga UAS PKBK-nya dapat A semua 100. Amin, aku doakan. Oke, selanjutnya ini ada 15 jawaban benar dari 18 orang. Keren banget. Ini berikut merupakan contoh diagnosis prioritas. Tadi aku udah jelasin panjang lebar tentang prioritas. Yang pertama itu yang menyangkut nyawa gitu kan ya. Nah, ini kecuali anjay, keren banget gangguan citra tubuh. Ya, betul. Jadi biasanya kalau prioritas itu merupakan kategori fisiologi gitu ya, baik itu sirkulasi, respirasi, eliminasi, pokoknya yang fisiologis itu kebanyakan itu. Jadi ketika teman-teman UAS dan di opsi itu ada diagnosa lain selain fisiologis kayak ansietas, gangguan citra tubuh, gangguan pola tidur, ambil itu aja karena udah pasti. Karena yaudah nanti ini aku share ya. Namanya itu diagnosa prioritasnya apa aja yang tadi pakai hierarki Maslow, ini, anjay sorry. Oke, lanjut aja. Jadi yang benar itu gangguan citra tubuh karena itu masuk ke kayaknya psikologis deh. Kalau nggak salah, aku agak lupa juga. Nah, ke scroll. Nah, apa yang dimaksud dengan intervensi keperawatan? 17 dari 18 jawaban benar. Itu merupakan tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari pasien. Oke, kayaknya ini nggak perlu ada klarifikasi lebih lanjut karena eh udah jelas kan ya? Aman. Terus, apa tujuan dari intervensi awal dalam perawatan keperawatan? Tujuan intervensi awal kan tadi ada initial planning, itu ada intervensi awal, terus ongoing intervensi lanjutan sama intervensi pemulangan. Nah, kalau initial planning itu tujuannya buat apa? Kalau yang opsi apa dia salah? Memberikan perawatan yang berkelanjutan kurang tepat ya, karena itu merupakan intervensi ongoing. Tuh. Kalau yang kedua, mengevaluasi respon terhadap perawatan. Ini merupakan tujuan dari intervensi ongoing juga, Masian, karena kita itu tujuannya buat mengevaluasi respon terhadap perawatan. Jadi itu masih ada kesempatan buat kita ngubah intervensi gitu. Jadi kalau intervensi yang ini kurang tepat atau kurang sesuai atau hasilnya itu kurang dari yang diharapkan, itu bisa kita evaluasi lagi dan bisa kita buat intervensi lanjutan gitu ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang benar adalah mengidentifikasi masalah kesehatan. Kita identifikasi dulu masalahnya itu pada apa, kayak gitu. Sama setelah kita identifikasi, baru kita bisa memberikan respon awal. Tuh. Kalau yang D, kenapa dia salah? Karena memantau pemulihan pasien setelah pulang. Ini lebih fokus, lebih tepatnya ke discharge planning atau intervensi pemulangan. Gitu.
Selanjutnya, apa yang dilibatkan dalam intervensi psikososial? Oke, jadi ini masuk apa ya? Itu aspek holistik dari makhluk hidup. Jadi ada fisiologis, psikologis, sosio, kultural, spiritual. Aku ini ya, aspek holistik makhluk hidup. Aspek holistik adalah, bateraiku ada 5 kalau seingatku. Itu ada fisiologis atau biologis. Aduh, kok ini lama, jadi nggak usah deh, aku sebutkan aja. Ada biologis atau secara fisik, fisiologis itu sama aja biologis atau fisiologis. Fisio ya, bukan psikologis. Mohon diingat, itu biasanya teman-teman terkecoh sama itu kalau di ujian. Temanku juga banyak yang terkecoh antara fisiologis sama psikologis. Jadi aspek holistik pertama itu biologis atau fisiologis. Yang kedua itu ada psikologis. Yang ketiga ada spiritual. Yang keempat eh, sosial. Tadi ada apa ya tadi? Spiritual, sosial, kultural, ya kayak gitu deh. Terus ada juga psikologis. Jadi kalau psikososial ini berarti berhubungan sama psikologis, atau berhubungan sama kesehatan mentalnya beliau, sama sosial itu kayak hubungan dia dengan orang lain, pokoknya interaksi gitu deh. Kan interaksi itu melibatkan setidaknya 2 orang gitu ya, antara diri kita sendiri bersama orang lain, makanya itu bisa kita sebut sebagai interaksi. Nah, kalau sosial itu, oke, sosial itu kan definisinya aja adalah hubungan dengan orang lain, berarti itu juga merupakan interaksi. Nah, apa yang dilibatkan dari psikososial berarti antara mengenai kesehatan mentalnya dia, kesehatan psikologisnya dia bersamaan dengan atau ya pokoknya gitu deh. Atau dengan hubungan dia dengan orang lain kayak gitu. Pemberian obat ini salah karena itu merupakan dimensi biologis atau fisiologis. Kalau dukungan emosional ini merupakan jalan benarnya. Keren nih 14 orang menjawab betul. Terus pemeriksaan laboratorium ini juga kurang tepat karena itu merupakan dimensi fisiologis, biologis, dan terapi obat ini sama aja kayak yang ini juga merupakan dimensi fisiologis kayak gitu. Terus soal selanjutnya, kapan intervensi berkelanjutan biasanya terjadi? Kapan nih pada fase awal perawatan? Kurang tepat ya, karena itu merupakan initial planning, yaitu intervensi awal. Terus yang kedua ini setelah pemulangan pasien, itu juga kurang tepat karena itu merupakan discharge planning, kurang tepat. Dan yang ketiga itu selama pasien pertama kali mencari perawatan, itu juga kurang tepat karena merupakan initial planning. Dan yang keempat ini, yang terakhir ini merupakan jawaban benarnya, yaitu dilakukan ketika pasien tetap dalam perawatan. Itu merupakan salah satu key yang aku highlight tadi. Makanya tadi aku bold-bold gitu kan ya. Ini. Aku scroll. Nah, ini selama pasien tetap dalam perawatan, itu keywordnya. Itu merupakan ongoing planning atau intervensi lanjutan. Oke, lanjut. Apa tujuan dari intervensi pemulangan atau discharge planning? Yaitu yang pertama, ini jawaban salah ya, memberikan perawatan berkelanjutan. Enggak, karena itu merupakan ongoing planning. Yang kedua, memastikan pasien telah pulih atau stabil. Ini merupakan jawaban benernya. Karena, apa tadi? Discharge planning itu dilakukan setelah pasien bersiap untuk pulang ke rumahnya atau kembali ke tempat tinggalnya. Kayak gitu. Dan tujuannya memastikan pasien tadi atau stabil, bla 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 kayak gitu. Itu ya jawaban benernya. Kalau yang ini mengidentifikasi masalah kesehatan itu kurang tepat karena ini merupakan initial planning atau intervensi awal. Terus yang keempat ini memberikan dukungan emosional itu juga kurang tepat karena merupakan tadi apa ya ongoing kalau nggak salah kita cek lagi. Kayaknya aku random aja dimasukin itu. Oke, lanjut aja. Apa yang termasuk dalam intervensi kepulangan? Jadi ini contoh gitu ya. Yang pertama administrasi obat secara teratur, enggak, bukan termasuk karena itu merupakan ongoing gitu ya, masih lanjutan. Terus memberikan instruksi perawatan mandiri, ini merupakan jawaban benernya. Karena kembali lagi ke definisi, jadi teman-teman di sini sepertinya nggak perlu menghafal banget sih, kayak contoh-contoh cara definisi, tujuannya buat apa, itu nggak perlu dihafal, tapi dipahami aja.
Jadi intervensi pemulangan itu kan dilakukan ketika pasien dipulangkan dari rumah sakit ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya. Terus berarti kan dia nggak ada nih ditemenin sama nurse, nggak ditemenin lagi sama perawatan pelayan kesehatan, nggak ditemenin lagi. Jadi dia harus bisa memaksimalkan kemandiriannya atau bisa kayak misal dia punya luka gitu kan, berarti dia harus bisa merawat lukanya secara mandiri. Dia harus dipastikan pulih dan stabil, kayak gitu deh teman-teman. Jadi nggak perlu dihafalkan, cukup dipahami aja. Tuh. Jadi yang jawaban benernya adalah opsi B ya, Rek, yaitu memberikan instruksi perawatan mandiri. Kalau yang C kenapa salah? Karena pemeriksaan fisik awal ini masuknya ke initial planning. Nah, kalau yang E salah, evaluasi rawat kesehatan juga kurang tepat. Oke, ini soal dua terakhir, tiga. Oke, sabar ya. Habis ini kita jalan-jalan. Apa yang termasuk dalam outcome keperawatan atau luaran? Tindakan perawat kurang tepat. Ini definisi ya. Hasil yang diinginkan dari perawatan. Kayaknya nggak ada yang perlu disanggah deh dari ini. Aman aja. Terus lanjut. Ini saat melakukan penilaian pasien, perawat harus mempertimbangkan bahwa diagnosa keperawatan prioritas adalah ini yang pertama diagnosa yang paling sering ditemui kan enggak. Aduh, sumpah sorry ini. Diagnosa yang paling sering ditemui kan enggak gitu ya. Diagnosa yang paling mudah diobati enggak juga. Jawab benar jadi aja. Aduh, kayaknya sinyalku ngelek deh. Oh, oke, thank you. Kayaknya tadi sinyalku ngelek deh. Terus jawabannya yang benar adalah ini kayaknya nggak perlu ada sanggahan atau klarifikasi lebih lanjut karena itu 17 orang menjawabnya jadi aku anggap gampang ya. Terus ini diagnosa keperawatan prioritas untuk pasien dengan hipertensi yang terkontrol. Itu contohnya adalah apa? Yang pertama, risiko tinggi terhadap penurunan curah jantung. Rasa nyaman yang buruk, risiko tinggi terhadap kerusakan integritas kulit dan intoleransi aktivitas. Jadi jawabannya apa? Yaitu yang berhubungan sama dimensi fisiologis. Yaitu apa? Yaitu penurunan curah jantung. Jadi kalau teman-teman buka SDKI, standar diagnosa, itu kan ada di sirkulasi fisiologis dulu ya. Kita buka fisiologis dulu. Habis itu ada subkategori sirkulasi gitu kan. Nah, salah satu diagnosa yang muncul kan ada penurunan curah jantung. Itu biasanya berhubungan sama pasien hipertensi, sama pasien pokoknya masalah jantung gitulah. Nah, maka dari itu diagnosa keperawatan prioritas buat pasien hipertensi yang nggak terkontrol itu biasanya ini, teman-teman. Kenapa yang ini salah? Karena dia bukan aspek fisiologis gitu kan ya. Gitu. Gangguan rasa nyaman, subkategori apa nanti bisa teman-teman cari sendiri. Terus resiko tinggi terhadap kerusakan integritas kulit biasanya ini kepada pasien yang mengalami luka atau pokoknya luka gitu ya, luka terbuka di kulit kayak gitu. Makanya dia integritas kulitnya rusak. Terus intoleransi aktivitas dia juga bukan dimensi biologis, jadi dia kurang tepat untuk di sini. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian dari aku, dari penjelasan atau klarifikasi dari kuis. Apakah ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman? Aduh, kamera aku agak buram. Oke, karena nggak ada, ini juga jam 8 lebih 3 menit. Kita tadi dari jam 6:30 ya, udah 1,5 jam kita belajar PKBK dari intervensi, luaran, dan lain sebagainya. Karena nggak ada pertanyaan dan nggak ada yang ingin didiskusikan, mungkin bisa aku akhiri. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih udah join. Aku doakan semoga semua teman-teman yang ada di sini bisa lolos UAS PKBK-nya, dapat 100 semua, dapat tutup semua. Dan IPK-nya aku harap juga 4. Terima kasih juga kepada temanku yang bukan dari keperawatan yang aku minta buat join karena nemenin aku di sini. Makasih ya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih ya, teman-teman. Selamat malam.
Terima kasih sama-sama. Selamat malam, selamat jalan-jalan.